Halo semuanya, selamat datang di sesi pembedahan materi kita kali ini. Hari ini kita bakal ngebahas sesuatu yang benar-benar krusial, yaitu gimana sih caranya mengubah kekacauan dari sebuah bencana alam yang datang tiba-tiba menjadi sebuah ketahanan bisnis yang terstruktur. Penasaran kan? Yuk langsung kita bahas. Coba tebak angka apa ini? 3. Ya, berdasarkan World Risk Report tahun 2022, Indonesia itu ada di peringkat ketiga sebagai negara dengan risiko bencana paling tinggi di seluruh dunia. Wah, ini bukan cuma sekedar angka di atas kertas ya. Ini realitas tingkat tinggi yang sehari-hari kita hadapi, dan ini jadi alasan kuat kenapa materi kita hari ini tuh penting banget buat kelangsungan usaha kalian. Tapi sebelum kita masuk lebih dalam, kita samakan persepsi dulu nih. Bencana itu sebenarnya bukan sekedar fenomena alam yang terjadi begitu aja. Bencana itu kejadian nyata yang secara harfiah mengganggu kehidupan kita, memakan korban, merusak lingkungan, dan ini yang sering banget luput dari perhatian, menyebabkan kerugian properti dan finansial yang benar-benar masif. Oke, alur bahasan kita kali ini simpel aja. Kita bakal mulai dari melihat ancaman bencana secara nasional, memahami apa itu mitigasi, mengenali 3 jenis utama bencana, dampaknya ke bisnis, nyambung ke urusan akuntansi dan kerugian finansial, sampai akhirnya gimana cara persiapan dan pemulihannya. Nah, kita masuk ke bagian pertama, yaitu ancaman bencana nasional. Kita akan melihat realitas makronya dulu nih. Biar datanya nggak kerasa terlalu kaku, kenalan dulu nih sama kucing penyelamat kita. Fakta mengejutkannya, Badan Nasional Penanggulangan Bencana mencatat, di tahun 2022 saja ada 2.277 kejadian bencana di Indonesia. Bayangin, lebih dari 2.000. Mayoritas didominasi oleh bencana hidrometeorologi, ya seperti banjir dan tanah longsor. Bisa kebayangkan seberapa sering ancaman ini ada di sekitar kita? Lanjut ke bagian kedua, memahami mitigasi, atau sederhananya gimana sih cara kita mengurangi risiko tersebut. Jadi gini, mitigasi itu bukan sesuatu yang bisa beres dalam semalam. Ini tuh proses panjang yang berkelanjutan. Timeline-nya jelas, kita harus punya persiapan sebelum bencana terjadi lewat rencana darurat, terus pas kejadian, kita harus punya respons yang cepat, dan setelahnya, fokus pada pemulihan serta evaluasi. Jadi siklusnya terus berputar biar kita lebih siap buat masa depan. Masuk ke bagian 3, kita bakal mengkategorikan ancamannya lewat 3 jenis utama bencana. Kategori yang pertama, bencana alam. Pasti udah pada tahu lah ya. Ini mencakup hal-hal geologis kayak pergerakan lempeng yang bikin gempa, letusan gunung berapi, sampai kejadian dari cuaca ekstrim semacam badai atau banjir besar yang benar-benar bisa bikin aktivitas kita lumpuh total. Kategori kedua ini cukup beda, yaitu bencana non-alam. Biasanya ini dipicu oleh kelalaian manusia atau kegagalan sistem. Contohnya apa? Bisa dari api yang ngamuk gara-gara korsleting listrik sepele, atau yang lebih ekstrim, kecelakaan industri berskala besar, kayak ledakan pabrik atau mungkin kebocoran bahan kimia berbahaya. Terus yang ketiga adalah bencana sosial. Jangan salah loh, dampaknya bisa sama hancurnya. Kerusuhan massal atau demonstrasi besar-besaran itu bisa langsung mengganggu kelancaran bisnis. Bayangin aja, akses jalanan tertutup, distribusi logistik putus, dan keamanan toko kalian jadi terancam. Bener-bener bikin pusing kan? Sekarang, di bagian 4, kita akan lihat lebih dekat dampaknya pada bisnis. Gimana jadinya kalau bencana menghantam langsung tempat usaha kalian? Coba bayangin skenario terburuk ini kejadian di usaha kalian. Misalnya, kalian punya toko kelontong terus tiba-tiba kebanjiran parah. Ini bukan cuma soal air masuk ke toko ya. Pikirin stok barang yang rusak kerendam air, mesin kasir konslet, kulkas mati, belum lagi bangunan yang jadi nggak aman. Otomatis, operasional tutup total. Kerusakan fisik ini ujung-ujungnya bakal langsung jadi pendarahan finansial yang serius buat dompet usaha kalian. Nah, buat ngukur seberapa parah kerugiannya, coba lihat data ini. Rata-rata, bisnis yang kena musibah itu mengalami penurunan pendapatan sampai di angka 30 hingga 50%. Dan yang bikin makin pusing, efeknya itu bisa kerasa selama 3-6 bulan ke depan loh. Kenapa bisa begitu? Ya karena pas kalian lagi sibuk ngebersihin lumpur sisa banjir, pelanggan kalian kan butuh barangnya sekarang. Akhirnya, mereka lari deh ke toko saingan kalian. Masuk ke bagian kelima, kita akan bahas soal akuntansi dan kerugian finansial. Mari kita lihat realitas di buku kas. Tapi, sebelum masuk ke urusan teknis hitung-hitungan, coba perhatiin angka ini baik-baik. 74%. Cukup mengerikan ya. Ini artinya, 74% bisnis yang nggak punya dana darurat itu bakal susah banget buat bangkit lagi. Malah, ujung-ujungnya banyak yang terpaksa gulung tikar secara permanen abis kena bencana. Terus, dari kacamata akuntansi, kejadian ini bikin kita harus ganti gigi secara drastis. Buku kas kalian udah nggak bisa pakai format operasional normal lagi. Akuntan atau bagian keuangan harus mulai mencatat biaya darurat ini sebagai beban luar biasa.
Nggak cuma itu, mereka juga harus ngelakuin penghapusan atau penyesuaian nilai buat aset-aset yang udah hancur total. Memang sih, ini langkah teknis yang kerasa pahit banget, tapi mutlak harus dilakuin biar bisnis kalian bisa dapat pijakan untuk jalan lagi. Oke, kita sampai di bagian terakhir nih, bagian ke-6, persiapan dan pemulihan, atau gimana caranya kita mengamankan masa depan usaha kita. Kucing maskot kita balik lagi nih. Kali ini dia bawa kotak P3K. Tapi tenang, isinya bukan obat merah atau perban kok. Kotak ini adalah simbol buat pertolongan darurat finansial. Intinya, kita tuh harus berhenti meratapi nasib atau aset yang rusak dan mulai beralih jadi seseorang yang siap ngebangun perisai keuangan yang kuat demi keselamatan masa depan bisnis kita. Terus apa aja sih isi dari kotak P3K finansial itu? Nah, ini dia checklist wajibnya. Pertama, pastinya punya dana darurat yang gampang dicairkan. Kedua, jangan pelit buat beli asuransi bisnis yang komprehensif. Ini benar-benar ngebantu loh. Ketiga, susun rencana pemulihan operasional yang jelas, dari A sampai Z. Dan yang terakhir, kalau bisa coba deh diversifikasi lokasi bisnis kalian. Jadi kalau amit-amit satu lokasi kena bencana dan lumpuh, napas bisnis kalian secara keseluruhan masih aman di cabang yang lain. Nah, dari semua bahasan kita tadi, ini bukan cuma sekedar teori dari buku ya. Coba perhatiin kucing kita yang lagi mikir keras ini. Saya mau ngasih tantangan buat kalian. Kalau besok pagi kalian bangun dan status kalian adalah pemilik bisnis di area rawan bencana, langkah strategis pertama apa nih yang bakal langsung kalian lakuin? Apa ngecek asuransi? Atau mulai nyisihin profit buat dana darurat? Coba dipikir-pikir lagi ya, karena percaya deh, satu keputusan kecil hari ini tuh bisa banget nentuin takdir bisnis kalian ke depannya. Oke, sampai ketemu lagi di sesi pembedahan materi kita selanjutnya.